Seorang wanita Ukraina berusia 21 tahun yang bekerja di kapal pesiar ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sekarat di daerah terpencil dekat Everglades, Miami pada awal tahun 2005. Ia mengalami pelecehan dan serangan fisik hingga mengalami cedera kepala parah. Saat diinterview oleh pihak berwajib di Jackson Memorial Hospital, korban mencoba mengingat detail serangan tersebut, tetapi hanya mampu menggambarkan secara samar-samar kalau pelakunya adalah 2 atau 3 orang pria berkulit putih dengan aksen Hispanik atau Romania. Ingatan kurang jelas yang utamanya disebabkan oleh trauma otak yang dialaminya, serta ditambah keterbatasan bahasa Inggrisnya yang membuat komunikasi tidak lancar, membuat kepolisian Miami kesulitan untuk memecahkan kasus ini. Korban kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap Airport Regency Hotel, tempat ia menginap, atas tragedi yang menimpanya. Karena investigasi kasus yang mandek dan tuntutan hukum korban, pihak hotel akhirnya menyewa detektif swasta Ken Brennan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Brennan, mantan agen federal dan polisi New York, mulai meneliti rekaman CCTV hotel. Korban terakhir terlihat memasuki kamar di lantai 4 pada pukul 3.41 pagi, tetapi tidak ada rekaman yang menunjukkan ia meninggalkan hotel. Kamera dengan sensor gerak di semua pintu keluar memastikan bahwa tidak ada cara bagi korban untuk keluar tanpa terekam. Setelah melakukan proses eliminasi panjang, kecurigaan Brennan jatuh kepada seorang pria besar berkulit hitam yang masuk ke dalam lift bersama korban dan kemudian terlihat mendorong sebuah koper keluar dari hotel pada pukul 5.28 pagi. Brennan menduga korban diselundupkan keluar di dalam koper. Dengan menganalisis dimensi koper dibandingkan dengan objek referensi di lift dan lobi, ia menyimpulkan kalau wanita seukuran korban bisa muat di dalamnya. Petunjuk penting lainnya adalah sikap tenang pria itu saat membawa koper, menunjukkan bahwa ia berpengalaman dalam melakukan kejahatan. Untuk mengidentifikasi tersangka, Brennan meneliti rekaman CCTV berjam-jam dan menemukan kalau pria besar itu sering berinteraksi dengan pria lain, pria yang mengenakan kaos bertuliskan Mercury dan Verado. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tulisan tersebut merujuk ke Mercury Marine, sebuah produsen mesin perahu. Setelah menghubungi perusahaan itu, Brennan mendapatkan informasi kalau pria besar itu bernama Mike Jones dan ia bekerja dengan perusahaan F&B bernama Centerplate. Setelah melakukan referensi silang dengan data tamu di Airport Regency Hotel pada hari terjadinya penculikan wanita itu, akhirnya Brennan mengetahui kalau Michael Lee Jones adalah nama asli dari targetnya. Meskipun awalnya skeptis karena Mike tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan korban, detektif kepolisian Miami Allen Foot setuju untuk mewawancarainya, tetapi dia semakin skeptis saat Mike dengan sukarela memberikan sampel DNA-nya. Karena menurut Foot, orang bersalah tidak akan memberikan DNA-nya secara sukarela kepada kepolisian. Namun, Foot sangat terkejut ketika hasil tes menunjukkan DNA Mike cocok dengan DNA yang ditemukan pada korban. Segera setelah hasil ini keluar, akhirnya Mike ditangkap pada tahun 2006. Namun, Brennan tidak puas jika Mike hanya diadili berdasarkan satu kasus ini karena berdasarkan penyelidikannya, Mike adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dia akhirnya menyarankan kepada detektif Foot untuk memasukkan DNA Mike ke dalam database FBI. Dan benar saja, DNA-nya cocok dengan DNA yang ditemukan di 3 kasus penculikan dan pelecehan lainnya. Dengan bukti ini, akhirnya Mike dinyatakan bersalah pada tahun 2008 dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan minimal hukuman 24 tahun penjara.